Jaksa jemput Alvin Lim di Bareskrim. Advokat Alvin Lim divonis 4,5 tahun penjara terkait kasus pemalsuan surat. Kejaksaan pun menjemput Alvin Lim di Bareskrim Polri. Pantauan Detikcom, per pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022. Alvin Lim keluar dari gedung Bareskrim Polri ke ruang wartawan. Ia pun langsung masuk ke dalam mobil. Alvin pun buka suara terkait kasusnya. Baru, putusan pengadilan. Seharusnya nunggu kasasi dulu eksekusi tapi kan ini pasti ada. Pesannya nih, kata Alvin Lim kepada wartawan. Sebelumnya, Alvin Lim divonis 4,5 tahun penjara terkait kasus pemalsuan surat. Namun, Alvin Lim tidak hadir di sidang, melainkan berada di Singapura. Putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Pada persidangan tersebut terdakwa Alvin Lim tidak hadir tanpa alasan, meskipun telah dijadwalkan pada sidang sebelumnya. Akhirnya Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang hadir di sidang tersebut meminta hakim tetap melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan tanpa kehadiran terdakwa Alvin Lim sebagaimana ketentuan dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 182 KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980. Alvin Lim lalu diketahui berada di Singapura. Selanjutnya Majelis Hakim pun memutuskan tetap melanjutkan persidangan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa Alvin Lim. Alvin Lim pun divonis 4,5 tahun penjara oleh hakim. Alvin Lim dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara berlanjut. Alvin Lim dinyatakan melanggar pasal 263 ayat 2 Jo. Pasal 55 ayat 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas putusan 4,5 tahun tersebut, pengacara Alvin Lim menyatakan banding. Sementara Jaksa Penuntut Umum akan menggunakan haknya untuk berpikir selama 7 hari sebelum mengajukan banding. Awal mula kasus, sebelumnya, ditelusuri dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan SIPPPN Jaksel, Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022. Persidangan awal perkara ini dimulai pada tanggal 27 September tahun 2018. Selain Alvin Lim, ada 2 terdakwa lain bernama Melita Numiharja alias Melisa Wijaya dan Budi Arman alias Budi Wijaya. Alvin Lim didakwa dengan dakwaan primer pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 pertama junto pasal 64 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 263 ayat 1 junto pasal 56 kedua junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Lebih subsidiar pasal 263 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 pertama junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Lebih-lebih subsidiar pasal 263 ayat 2 junto pasal 56 kedua junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 378 junto pasal 56 kedua KUHP. Dari SIPPPN Jaksel itu termaktub uraian singkat dakwaan di mana Alvin Lim didakwa bersama-sama dengan Melita Numiharja dan Budi Arman serta 2 orang yang berstatus sebagai buron, yaitu Denny Ignatius dan Agus Abadi. Perkara bermula pada 2015, saat Melita Numiharja menemui dan bercerita kepada Alvin Lim bahwa dia sering sakit-sakitan. Selanjutnya, terdakwa Alvin Lim mengatakan, pakai asuransi saja, biar meringankan beban. Demikian tertulis pada uraian singkat dakwaan itu. Singkatnya, Melita Numiharja membuat KTP palsu dengan mengubah identitas menjadi Melisa Wijaya. Demikian juga Budi Arman, yang diubah identitasnya menjadi Budi Wijaya, di mana Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah pasangan suami istri. Setelahnya, mereka mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan pada salah satu agen asuransi. Sayangnya, dalam uraian singkat dakwaan itu, tidak disebutkan lebih jelas bagaimana akhirnya. Persidangan berlangsung hingga akhirnya pada tanggal 18 Desember tahun 2018. Budi Wijaya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Subsidiar 2 bulan kurungan. Vonis terhadap Melisa Wijaya menyusul kemudian pada tanggal 22 Januari tahun 2019 dengan vonis yang sama. Mereka dinyatakan hanya terbukti perihal dengan sengaja menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian. Untuk pasal-pasal lainnya dinyatakan tidak terbukti.